Bab 464, Arai Fortifikasi Sekte Masif. Yao Lai berada di peringkat kedua di Sekte Dewa Iblis. Dia biasanya menyegel dirinya untuk berkultivasi, jarang muncul sama sekali. Meskipun ada perselisihan sesekali antara Sekte Dewa Iblis dan Sekte Catatan Surgawi, sangat jarang bagi mereka untuk berselisih dengan para ahli di alam marsial Ancestor atau lebih tinggi. Meskipun Sekte Dewa Iblis jauh lebih kuat daripada Sekte Catatan Surgawi, itu masih terbukti sangat sulit bagi Sekte Dewa Iblis untuk menghancurkan Sekte Catatan Surgawi. Itu hanya akan menghasilkan kerugian dari kedua belah pihak. Selain itu, jika Sekte Catatan Surgawi diserang, 5 sekte lainnya pasti tidak akan duduk diam. 3 sekte iblis besar dan 6 sekte ilahi selalu hidup dalam koeksistensi yang damai. Namong Sianyin merasa sangat tidak nyaman karena Sekte Dewa Iblis tiba-tiba menyerang hari ini dengan penuh pertikaian. Meskipun kekuatan Heavenly Note Sekte telah sangat terangkat karena eliksir suci Nili baru-baru ini, mereka masih terlalu lemah terhadap Sekte Dewa Iblis. Yao Lai mengambil bentuk aura iblis yang memenuhi langit. Dia memukul arai masif Note Surgawi dengan telapak tangannya. Namong Sianyin menanggapi dengan teriakan marah. Nota surgawi terwujud sebagai energi tak berbentuk dalam nota besar surgawi nota untuk melawan aura iblis yang tak terbatas. The Heavenly Note Massive Array sedikit gemetaran tetapi masih bisa menahannya sendiri. Sayangnya, para murid biasa dari surga menderita sebagai akibatnya. Aura iblis korosif merambah mereka saat mereka jatuh dari langit sambil mengeluarkan tangisan tragis. Sekte Master, kita tidak akan bisa bertahan lebih lama dengan kekuatan kita. Bagaimana iblis ini, Yao Lai, menjadi begitu kuat? Beberapa ahli rilem marsial Ancestor mengungkapkan ekspresi menyakitkan. Aura iblis yang tidak bisa ditembus tampaknya merusak segalanya, perlahan-lahan mencairkan kekuatan mereka. Sekte Master, tidak diketahui apakah Yao Lai datang sendirian. Jika iblis itu, Luo Xinyan, datang. Sekte Master, sepertinya kita perlu mengaktifkan arai fortifikasi Sekte Masif, kata ahli rilem marsial Ancestor rilem lainnya dengan cemas. Namong Sianyin sedikit mengernyit ketika dia mempertimbangkan sejenak sebelum berteriak dengan dingin, aktifkan arai fortifikasi Sekte Masif. Balok seperti awan crimson berwarna-warni dengan cepat muncul, menyelimuti seluruh Sekte Catatan Surgawi. Bam, 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 aura iblis menghantam awan crimson berwarna-warni tanpa henti. Riak energi menyebar ketika aura iblis tersebar. Namun, Yao Lai tidak melanjutkan serangannya. Dia perlahan bersembunyi di antara awan hitam, diam-diam menghadap ke Sekte Catatan Surgawi. Namong Sianyin dan kawan-kawan turun ke tanah. Para ahli rilem marsial Ancestor tampaknya berada di negara yang agak menyedihkan. Aura iblis Yao Lai terlalu kuat. Itu adalah sesuatu yang sulit mereka kelola. Arai fortifikasi Sekte Masif ini harus bisa bertahan beberapa hari. Mari kita berharap bahwa 5 sekte ilahi lainnya akan menerima berita dan mengirim bala bantuan untuk membantu kita. Seorang pakar rilem marsial Ancestor berkata dengan agak menyedihkan. Bentrokan dengan Yao Lai cukup melemahkan semangat. Master Sekte Iblis God, Luo Xinyan, belum tiba. Hanya Yao Lai saja yang membuktikan tantangan bagi mereka. Apa yang akan terjadi jika iblis wanita itu, Luo Xinyan, datang? Sepertinya Sekte Dewa Iblis tidak bermaksud untuk menyerang arai fortifikasi Sekte Masif kami. Salah satu ahli rilem marsial Ancestor mendongak dan berkata dengan tidak yakin.
Apa yang mereka lakukan? Jika Sekte Dewa Iblis telah menyerang arai sekte masifikasi sekte besar dengan kekuatan penuh, susunan mereka bisa paling lama seminggu. Itu bisa dengan mudah berlangsung sekitar setengah tahun jika Sekte Dewa Iblis tidak menyerang arai. Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Namong Sianyin merajut alisnya. Dia punya firasat bahwa situasinya tidak sesederhana itu. Sekte Master, apakah mereka berencana menjebak kita? Tanya seorang ahli rilem martial Ancestor. Mereka tidak bisa mengabaikan rasa tidak nyaman yang masih melekat di hati mereka. Bagaimanapun, kita harus menginformasikan sekte ilahi lainnya sesegera mungkin. Hanya sekte catatan surgawi kita saja sudah pasti bukan tandingan sekte Dewa Iblis, kata Namong Sianyin dengan nada berat. Di antara 9 sekte iblis dan ilahi, sekte Dewa Iblis adalah salah satu sekte terkuat. Adapun sekte catatan surgawi, itu hanya rata-rata di peringkat. Perbedaan kekuatan itu tidak sepele. Selain itu, kekuatan Yaolai telah meningkat pesat. Itu jauh melebihi imajinasi mereka. Jika bukan karena kekuatan mereka meningkat karena eliksir suci Nili, mereka akan lama terhapus. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kekuatan Yaolai meningkat begitu cepat? Selanjutnya, aura iblis dari sebelumnya dipenuhi dengan energi yang mengerikan. Itu membuatnya merasa kedinginan, aura iblis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, Nili tiba-tiba membuka matanya di sungai Myriad Miles dan pegunungan. Dia akhirnya selesai bergabung dengan pedang meteorit Dewa Guntur. Setelah bergabung dengan itu, tubuhnya tidak bisa dihancurkan jika pedang itu tetap tidak hancur. Selain itu, kekokohan pedang meteorit Dewa Guntur itu berada di luar imajinasi. Meskipun kekuatan Nili tidak berada di ahli rilem martial Ancestor, juga bukan pertandingan para ahli rilem martial Ancestor, tubuhnya mampu menahan serangan dari ahli rilem martial Ancestor. Ini karena tubuh Nili sekuat pisau pedang meteorit Dewa Guntur. Xiaoning dan Ye Ziyun segera berjalan ketika mereka melihat Nili terbangun. Nili, kamu baik-baik saja. Xiaoning menatap Nili dengan khawatir. Mata Ye Ziyun mendarat di tubuh Nili saat dia menyipitkan matanya dengan senyum. Apakah ada yang aneh dengan tubuh aku? Nili melihat ke bawah. Saat kamu berkultivasi, mata Ning tidak meninggalkanmu untuk sesaat, kata Ye Ziyun sambil tersenyum. Wajah Xiaoning memerah saat dia mendengar Ye Ziyun. Nili memandang Ye Ziyun dan bertanya sambil tersenyum, tentu saja, Ninger melakukannya karena dia mengkhawatirkan aku. Bagaimana dengan kamu? Petik 2. Aku tidak peduli denganmu. Ye Ziyun mendengus sebuah jawaban. Nili tersenyum. Dia secara alami tahu karakter Ziyun. Dia benar-benar tidak akan mengakuinya. Ayo pergi dengan cepat, kata Nili dengan senyum tipis. Kita harus kembali ke sekte bulu ilahi. Baiklah. Ye Ziyun mengangguk. Dia sudah siap untuk meninggalkan sekte catatan surgawi dengan Nili. Ketiganya berjalan keluar dari Myriad Miles Rivers and Mountains Painting sebelum Nili menyimpannya. Namun begitu Nili dan teman-temannya keluar, mereka langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Ada tanda-tanda pertempuran di mana-mana. Nili mendongak dan melihat layar cahaya berwarna-warni di langit. Ini sepenuhnya mencakup sekte catatan surgawi. Sekte catatan surgawi telah diserang. Hati Nili menegang. Satu-satunya entitas yang akan menyerang sekte catatan surgawi dalam situasi saat ini mungkin sekte Dewa Iblis. Nili, apa yang terjadi di sini?
Tanya Ye Ziyun bingung. Nili, aku baru saja menerima transmisi suara guru. Sekte catatan surgawi kami telah diserang oleh Sekte Dewa Iblis. Namun, arai fortifikasi Sekte Masif telah diaktifkan dan kami sementara baik-baik saja. Guru meminta aku dan Ziyun untuk bergegas ke sana sesegera mungkin. Xiao Ning mendongak dan berkata kepada Nili. Nili terdiam sesaat dan berkata, bertemu dengan mereka terlebih dahulu. Aku akan menyelidiki situasinya dan bertemu dengan kamu nanti. Petik 2. Baik-baik saja maka. Hati-hati. Ye Ziyun berkata dengan anggukan setelah berpikir sejenak. Nili, kamu harus hati-hati. Kata Xiao Ning sambil menatap Nili. Jangan khawatir. Bahkan jika itu adalah Sekte Dewa Iblis, tidak ada dari mereka yang bisa melakukan apapun padaku. Nili tertawa ketika dia berkata dengan percaya diri. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.